Dulu kami sudah berkomunikasi dengan Pak SBY, bahkan waktu saya running yang kedua itu Demokrat juga mendukung kami begitu, sehingga kita bercerita apa kegiatan Pak SBY sekarang gitu, ternyata menjadi manajer voli. Waduh. Hari ini spesial, bukan berbicara pilkada. Ini silaturahmi, ketemu dengan sahabat, dengan tokoh yang saya sangat ingin untuk berdiskusi dan juga memberikan support karena beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa, memimpin dalam era yang memang penuh dengan tantangan, masa pandemi COVID-19, krisis ekonomi dan lain sebagainya, tapi tentunya beliau memiliki pengalaman dan juga banyak terobosan untuk meyakinkan Jawa Tengah tetap dalam kondisi yang baik dan semakin baik, dan kita doakan dan berikan support itu kepada Pak Gubernur. Kalau tadi di dalam tentu diskusinya macam-macam, saya senang sekali di jamu makan malam. Tadi ikan apa, Pak? Sembilang. Ikan sembilang, kemudian juga bicarakan banyak hal, termasuk kegiatan yang ringan-ringan lah, tidak semuanya berbicara isu negara juga. Dulu berbagi cerita itulah tentu senang. Saya bisa ketemu dengan ketua partai masih muda gitu. Saya aja nggak sanggup loh. Lebih hebat ini. Selamat istirahat. Mohon maaf, berapa popularitas Pak Ganjar di Jawa Tengah? Berapa popularitas elektabilitasnya Pak Bibit dan Bu Rustri? Jangan salah, Pak Bibit dan Bu Rustri yang juga waktu itu adalah kader PDI Perjuangan. Oke? Begitu itu waktu itu kalau nggak salah, itu elektoralnya Pak Ganjar baru 3%, bos. Oke? Dan itu mohon maaf, saya jelaskan, yang menjadi panglima tempurnya Jawa Tengah, komandan tempurnya Jawa Tengah waktu itu, namanya Puan Maharani, Bos. Mohon maaf nanti ditanya Mas Ganjar. Berapa Mas Ganjar kita nyalon waktu itu duitnya? 600 juta, Bos. Dan itu tidak kita terima. Silahkan dipakai untuk jalan-jalan. Toh, akhirnya dalam waktu 3,5 bulan, racing, pertempuran ditata penuh, dipimpin Puan Maharani. Jadi itu, Ganjar. Inilah yang seharusnya disyukuri oleh PDI Perjuangan karena ada kadernya yang adaptif dengan teknologi, bukannya malah mencaci dan menyingkirkannya. Ganjar bisa dibilang batu sandungan terbesar. Dan dibuatlah skenario-skenario untuk menyingkirkan Ganjar Pranowo dari bursa calon presiden. Apalagi PDI Perjuangan sekarang memegang tiket terbesar pencalonan presiden. Sayangnya, cara elit-elit PDI Perjuangan masih tergolong jadul dan kasar. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menemui Ganjar Pranowo di rumah dinas Gubernur Jateng, Semarang. Selain mengaku silaturahmi, keduanya juga membahas berbagai persoalan, termasuk kasus COVID-19 yang melonjak di Jateng. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, AHY menyempatkan bertemu Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo di rumah dinasnya. Tiba sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, AHY dan rombongan langsung dijamu Ganjar dengan makan malam. Keduanya kemudian makan bersama dan dilanjutkan berbincang di ruang tamu. Kami cerita banyak, karena kita berteman sudah lama, dengan Pak SBY juga. Saat saya maju Gubernur Jateng kedua juga Pak SBY dukung saya. Tadi saya tanya kabar beliau, ternyata jadi manajer voli, luar biasa, kata Ganjar. Dan kami ingin memberikan doa serta support itu. Ya tadi memang diskusi macam-macam, tapi hanya diskusi renyah, tidak banyak membicarakan isu penting apalagi membahas negara.
Saya senang, karena tadi dijamu makan malam pakai ikan sembilang dan enak sekali, jelasnya. Ganjar berusaha meluruskan polemik yang melibatkan dirinya dengan Puan usai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Tengah. Sampai hari ini saya tidak pernah berkonflik dengan beliau Puan. Buktinya, sehari sebelum disindir kemajon alias I oleh Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto, dan sentilan pemimpin medsos oleh Puan dalam acara PDIP yang digelar di Jateng, Ganjar sempat sowan ke Mega dalam rangka halal bihalal. Ketika itu, ada Puan juga di sana. Dan kami sempat bercanda, sambungnya. Dalam pertemuan itu, Ganjar diketahui turut mengantarkan lukisan karya Joko Susilo untuk Megawati. Mendapat lukisan, Bos Banteng happy. Karena itu, orang nomor 1 di Jateng itu kaget ketika melihat gejolak di sosial media, khususnya setelah keluar komentar-komentar pedas dari PDIP terkait dirinya. Jadi ketika kemudian di medsos sepertinya saya sungguh-sungguh, saya sangat kaget, saya ini orang Jawa kader partai yang diajari untuk mendem jero mikul, ujarnya. Baginya, Puan adalah sosok yang sangat dihormati. Jasa Putri Mega itu besar, dalam menjadikannya sebagai gubernur Jateng. Apalagi ketika awal mula ia dimunculkan sebagai calon gubernur tahun 2013 lalu, elektabilitasnya masih rendah. Mbak Puan lah sebenarnya komandan tempurnya. Itu tidak pernah lupa, saya tidak punya modal saat itu, kenangnya. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai sikap mengalah yang ditunjukkan Ganjar memang sudah semestinya. Karena selaku kader PDIP, jebolan Magister Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia itu tak punya pilihan lain. Ganjar mungkin tahu diri, tahu kultur di PDIP. Tak boleh posisinya menyalip bosnya, kata Ujang, tadi malam. Ia menduga ada adagium, sesama bas kota, tidak boleh saling mendahului, berlaku di Partai Banteng. Tidak boleh ada yang melampaui bosnya dalam hal politik maupun elektabilitas. Jika ada, maka akan dihajar. Nah, saat inilah hal tersebut yang terjadi pada Ganjar, imbuhnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu melihat Ganjar tak mau berkonfrontasi dengan Puan dan PDIP. Karena Ganjar sangat paham jika dia melawan atau bermusuhan, akan tamatlah karir politiknya di PDIP. Maka puja-puji Puan pada akhirnya adalah sebuah keniscayaan. Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri lantang mengatakan kepada kadernya, soal ketegasan di mana kader harus mundur, jika tidak mau menjadi petugas partai. Maka lebih baik kalau saya boleh bilang, kalau nggak mau jadi petugas partai, saya nggak ngomong lagi anggota partai, petugas partai. Artinya yang diberi tugas oleh partai. Oh, begitu aja, mundur. Jangan lagi orang yang kemarin toh. Saya cerita ada kasus. Saya pecat nah baru dah, gelimpangan nggak jelas, kata Megawati. Megawati tidak mengungkap identitas kader yang dijadikan contoh. Namun ia menyebut kader itu meminta kembali ke PDIP. Kalau dibaca konteksnya ini peringatan kepada Ganjar dan calon-calon Ganjar yang lain.